Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saidah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan saya mengenai tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai tafsir Al-Furqan, alangkah lebih baiknya kita mengenal siapa penulis tafsir Al-Furqan ini terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasan. Nama lengkapnya adalah Hasan bin Ahmad. Nama panggilannya ialah Hasan Bandung ketika di Bandung, Ahmad Hasan Bangil ketika berada di Bangil. Ahmad Hasan lahir di Singapura pada tanggal 31 Desember 1887. Ayahnya bernama Ahmad Sinna Fakumarichar, seorang ahli agama dan bahasa. Sedangkan ibunya Hazah Muznah, seorang keturunan India dari keluarga Majnas. Ahmad Hasan memulai pendidikannya di Sekolah Melayu dan Victoria Bridge School di Singapura. Lalu, Ahmad Hasan juga belajar agama dan bahasa secara mandiri. Adapun mengenai guru-guru Ahmad Hasan diantaranya yaitu Haji Ahmad, Haji Muhammad Thaib, Said Abdullah Munawi, dan beberapa guru-guru lainnya. Pada usia 12 tahun, Ahmad Hasan mulai berdagang. Beliau menekuni beberapa hal mengenai percetakan, menulis, dan mengajar. Adapun mengenai awal karir Ahmad Hasan yakni dimulai pada 1910 yakni mengajar di Madrasah Al-Soqob Malaya. Lalu Ahmad Hasan menulis di Utusan Melayu pada tahun 1912 hingga 1916. Ahmad Hasan juga bergabung dengan Persatuan Islam atau Persis pada tahun 1923. Nah, karya terbesar Ahmad Hasan yakni adalah Tafsir Al-Furqan. Kemudian Ahmad Hasan juga mendirikan pesantren Persis di Bangil pada tahun 1940. Ahmad Hasan wafat di Bangil, Pasuruan pada tahun 1958. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui biografi dari Ahmad Hasan, selanjutnya kita akan membahas mengenai karya-karyanya. Nah di sini saya sudah membaca beberapa artikel dan literatur lainnya. Di sini saya menemukan ada 81 buah karya tulisan dari Ahmad Hasan, baik berupa buku maupun majalah-majalahnya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu Tafsir Al-Quran. Contohnya seperti Tafsir Al-Furqan, Tafsir Al-Hidayah. Yang kedua, hadis, fikih, dan usul fikih. Contohnya seperti Soal Jawab, Risalah Al-Fatihah, dan Al-Burhan. Yang ketiga, Akhlaq. Contohnya seperti Hai Cucuku, Hai Putraku, Kesopanan Tinggi secara Islami. Yang keempat, Kristologi. Yang kelima, Akidah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa sumber atau rujukan Ahmad Hasan dalam menafsirkan kitab tafsir Al-Furqan ini. Beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu majalah Al-Manar dari Mesir. Kedua, majalah Al-Imam dari ulama Minangkabau. Yang ketiga, buku Kafa'ah dari tulisan Ahmad Surkati. Yang keempat, kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus. Yang kelima, kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Al-Qayyim. Dan yang terakhir yaitu Nailul Autor karya As-Sawkani. Sistematika penulisan kitab tafsir Ahmad Hasan. Yang pertama, bagian sampul berisi nama kitab, mufassir, penyunting, dan penerbit. Yang kedua, mukaddimah dan pengantar. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Zuhai Abdullah Qadir. Yang ketiga, berisi pendahuluan, ada 33 pasal yang ditulis sendiri oleh Ahmad Hasan. Yang keempat, glosarium kata-kata kunci yang ada dalam Al-Quran. Yang kelima, indeks tema Al-Quran. Yang keenam, penafsiran dimulai dari Quran Surah Al-Fatihah hingga Quran Surah An-Nas. Yang ketujuh, yakni adanya catatan kaki di setiap surat yang ada dalam Al-Quran.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai corak penafsiran Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Yang pertama yaitu corak logawi, yakni fokus pada bahasa. Ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Yang kedua, corak fikih. Pembahasan hukum, yakni ada pada Quran Surah An-Nisa ayat 43. Yang ketiga, corak filsafat. Ada pada Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-6. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode penafsiran Kitab Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Yang pertama yaitu metode ijmali. Nah, pada metode ini penafsiran dilakukan secara global, singkat, dan jelas. Adapun contohnya yakni ada pada surah Al-Baqarah ayat ke-65. Yang kedua, ada metode tahlili. Di sini penafsiran dilakukan secara mendalam berdasarkan urutan ayat, menggunakan riwayat hadis, pendapat sahabat, dan tentunya para ulama. Contohnya ada pada Quran Surah An-Nisa ayat ke-15. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai contoh penafsiran Ahmad Hasan mengenai Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 mengenai kesetaraan gender. Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13 ini memiliki corak filsafat dan menggunakan metode tahlili. Adapun mengenai penafsirannya yaitu yang pertama mengenai kesetaraan manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa semua manusia berasal dari satu yang sama, yakni seorang laki-laki yang bernama Adam dan seorang perempuan yang bernama Hawa. Tidak ada superioritas ras, suku, atau bangsa. Hal ini menggambarkan prinsip egalitarisme, yakni kesetaraan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni untuk saling mengenal. Hal ini menunjukkan bahwa anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah untuk menciptakan masalah atau perpecahan, akan tetapi untuk saling membangun hubungan yang baik dan tentunya harmonis untuk menciptakan muslimah dan muslim yang taat. Yang ketiga yakni membahas tentang kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. Ayat ini menetapkan bahwa standar kemuliaan manusia di sisi Allah adalah takwa, bukan harta, kedudukan, ataupun status sosial. Takwa adalah hubungan yang mendalam dengan Allah yang tercermin dalam perilaku yang adil, penuh kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kesimpulannya adalah Tafsir Al-Furqan mencerminkan dedikasi Ahmad Hasan dalam memberikan panduan pemahaman Al-Quran yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. Karya ini menjadi bukti bahwa tafsir Al-Quran tidak hanya sekedar menafsirkan teks, tetapi juga berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang membantu umat untuk memahami dan menghadapi berbagai tantangan zaman. Hingga kini, Tafsir Al-Furqan tetap relevan dan menjadi salah satu warisan intelektual yang berharga dalam sejarah penafsiran Al-Quran yang ada di Nusantara. Sekian penjelasan saya mengenai Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Semoga apa yang kita pelajari bersama dari video ini bisa memberikan manfaat untuk kita di masa depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.